Anak-anak yang juara provinsi ataupun nasional, baik dia MI, MTS, dan MAN, ini berpeluang untuk sekolahnya gratis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun bersama saya Alifa Anas dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Baik, telah hadir bersama kita di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Haji Ahmad Rifai. Selamat datang Pak Kabid. Dan juga didampingi Ketua Tim Kesiswaan Ibu Rika Arisanti. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan tampak seger sekali, batiknya hijau-hijau ini. Iya. Baik, Pak Kabid, podcast hari ini kita akan membahas tentang kompetisi sains madrasah yang beberapa waktu yang lalu di tingkat Provinsi Lampung dipusatkan di MAN 1 Bandar Lampung. Barangkali Pak Kabid bisa menjelaskan apa sih kompetisi sains madrasah ini? Terima kasih Mbak Alif telah mengundang kami. Yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kompetisi sains madrasah ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang diadakan setiap tahun. Ini sudah berjalan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 ini. Ini merupakan sebuah wahana ya yang akan membangun titik giroh anak-anak itu sendiri untuk bagaimana menjadi siswa yang moderat ya, menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi ini. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun sekarang 2023, kompetisi sains madrasah ini yang awalnya hanya diikuti oleh kalangan madrasah saja, madrasah negeri dan madrasah swasta yang ada di seluruh Indonesia. Akan tetapi untuk membuka bagaimana pengembangan konstek nilai-nilai Islam dan nilai-nilai konteks non-Islam lainnya, maka kompetisi sains madrasah boleh diikuti oleh sekolah umum ya dan sekolah IT lainnya untuk bagaimana keberadaan madrasah bersaing dengan sekolah umum. Oke. Nah, artinya kompetisinya menjadi semakin lebih tinggi ya Pak Kabid ya? Semakin lebih tinggi dan semakin ketat. Oke, gitu. Baik. Sejauh ini Pak Kabid, sejak diikuti oleh siswa dari sekolah umum juga, bagaimana perbandingan kualitas dari siswa-siswa madrasah kita dengan siswa-siswa pada sekolah umum? Apakah lebih tinggi di siswa sekolah umum atau lebih tinggi madrasah Pak Kabid? Di setiap tahun setelah kompetisi sains madrasah dilaksanakan, kadang kualitas siswa kita tinggi, betul, kadang menurun ya, betul. Namanya kita bersaing secara sehat. Dan ini tidak semena-mena hanya pendidikan saja, yang di dalamnya juga terdapat mata pelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya ya, kayak fisika terintegrasi dengan yang lainnya, betul, kayak biologi dan lain-lainnya, untuk bagaimana menggali sumber daya anak-anak untuk persiapan Indonesia maju, betul, untuk persiapan Indonesia emas di tahun-tahun yang akan datang. Inilah setelah ini nanti memang ya persiapan kita setelah KSM dilaksanakan, saya berharap tamatan MI bisa melanjutkan ke madrasah sanawiyahnya. Betul. Dan mungkin ini nanti Bu Rika perlu dicatat juga anak-anak yang juara provinsi ataupun nasional, baik dia MI, MTS, dan MAN, ini berpeluang untuk
sekolahnya gratis. Masya Allah. Untuk MIN pindah ke MTS dan MTS lanjut ke MAN. Ini sebagai reward. Sebagai reward kita untuk bagaimana memberikan dorongan dan Betul. motivasi terhadap anak-anak. Bahkan di beberapa perguruan tinggi ini udah siap menampung anak-anak yang biasa. juara. Saya berharap bukan lanjutannya bukan ke sekolah ke perguruan tinggi umum ya Bu Rika ya. Iya. Dan Bu Alif, saya harap setelah kompetensi ini yang khususnya dari Alia ini ke perguruan yang ada di Kementerian Agama untuk bagaimana PTIN misalnya. PTIN ini supaya bagaimana bibit-bibit unggul setelah lepas perkuliahan menjadi ya energi baru bagi bangsa yang kita cintai ini. Betul. Pak Kabid, beberapa dekade terakhir ini memang saya melihat perkembangan madrasah ini luar biasa Pak Kabid. Bahkan di beberapa wilayah itu banyak sekolah-sekolah umum, khususnya di tingkat sekolah dasar ya Pak Kabid, itu tutup karena kalah bersaing dengan pendidikan di madrasah. Pak Kabid mungkin bisa cerita terkait hal ini nih Pak Kabid. Terkait dengan madrasah, makanya kami punya program bagaimana pemerataan sarana dan prasarana di madrasah. Iya. Untuk tahun 2023 ini saja kita mendapat rehab dari Kementerian PUPR yang awalnya cuman 8 titik, pada akhirnya karena kita berkolaborasi dan bersinergi dan bersilaturahmi. Iya. Pada akhir 2023 ini akan direhab 15 titik madrasah dari PUPR. Itu hasil silaturahmi ya Pak Kabid ya. Jadi intinya yang kita pentingkan awal ini bagaimana hadirnya sarana dan prasarana di madrasah. Iya, artinya dengan dukungan sarana prasarana itu juga membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Dan ini juga seperti menjadi ini Pak Kabid. Kalau gedungnya bagus, bangunannya bagus, itu masyarakat tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di sana. Dan kita lihat sekarang banyak sekali gedung-gedung madrasah, baik dari ibtidaiyah maupun sanawiyah dan aliyah, itu gedungnya luar biasa Pak Kabid. Ijo-ijo seger gitu ya. Itu kebanyakan dari PUPR atau dari SBSN? 3 tahun terakhir ini kita bahkan yang untuk tahun ini kita mendapat pembangunan 5 titik pembangunan SBSN tahun 2023. Ini direncanakan insya Allah di tahun 2024 mungkin lebih banyak lagi dari ini. Untuk bagaimana masyarakat itu merasakan loh. Ini loh kontribusi pemerintah terhadap masyarakat kita. Hadirnya pemerintah terasa bagi masyarakat yang dulu 20-30 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mana ada ya, tidak ada pembangunan SBSN, bahkan madrasah itu yang negeri pun masih alasnya masih tanah dan apa ya, memprihatinkan lah ya. Untuk saya mencoba merubah itu semua. Bagaimana kehadiran madrasah baik swasta maupun yang negeri dirasakan oleh masyarakat kita. Dan alumninya pun bangga. Ini saya alumni madrasah gitu ya Pak Kabid. Baik Pak Kabid, kita kembali ke kompetisi sains madrasah. Apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh bidang pendidikan madrasah supaya nanti Provinsi Lampung itu bisa berjaya di event nasional, di kompetisi sains madrasah tingkat nasional Pak Kabid? Yang sudah kita lakukan memang sejalan dengan program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang dimana dalam isi program itu adalah madrasah prestasi dan madrasah mandiri. Di dalam madrasah prestasi dan mandiri ini kami dari bidang madrasah melakukan beberapa langkah positif. Untuk bagaimana membuat ataupun melakukan itu ada yang namanya kelas prestasi atau kalau yang dulu kelas unggulan. Untuk bagaimana kita mengetahui sejauh mana, bukan memilahkan anak-anak ini ya, untuk mengetahui sejauh mana IQ mereka. Untuk bagaimana kita ketika ada lomba OSN, KSM, KOSMI dan lain-lain, para kepala madrasah ini tidak susah-susah mencari bibit-bibit unggul ini. Nah, untuk itu
dalam program ini juga ada kelas digital. Nah, yang telah di-launching kemarin oleh Pak Kanwil di beberapa madrasah. Bahkan bukan itu saja, kami mengajak seluruh kepala madrasah itu bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap pembelajaran itu sendiri. Seperti pihak mana nih Pak Kabid? Ya, ada Ningkos untuk bagaimana kita mengkolaborasi. Ke depan saya ingin nih di tahun yang akan datang kita serius nih Bu Rika di dalam hal ini nih, karena saya tidak ingin kita tertinggal oleh umum, oleh sekolah umum, oleh IT dan lain-lain, sehingga keseriusan kita ya ini tergantung kepala madrasahnya mau serius apa enggak. Kalau kita memang mau serius mau jadi juara, memang mau jadi juara itu perlu banyak pengorbanan. Betul. Ada waktu ya, biaya dan lain-lain. Kadang kita berinteraksi dengan gurunya gimana, ini bagaimana. Saya ingin mencoba, yuk kita sama-sama nih dengan madrasah dan masyarakat untuk bagaimana kita memfokuskan ini supaya madrasah itu tidak dipandang sebelah mata. Jadi madrasah sudah dipandang dua belah mata. Siap. Mandangnya ke kiri, sekarang udah fokus. Bahkan ternyata madrasah keren. Betul, bahkan menjadi pilihan utama masyarakat. Betul. Di tangan dingin Pak Kabid, saya kan sudah lama nih mengenal Pak Kabid. Yang dulu pernah menjadi Kabid Penmat, kemudian pindah menjadi Kepala Kemenak, dan sekarang kembali lagi dipercaya untuk menjadi Kepala Bidang Madrasah lagi. Itu banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Kabid. Salah satunya waktu itu pernah mencapai rekor muri ya Pak Kabid tentang program tahfiz Quran, dan program tahfiz Quran ini juga itu berhasil masuk top 19. Ini nggak main-main ini. Top 19 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik nasional yang diselenggarakan oleh PAN-RB. Di tahun ini itu Kepala Bidang Madrasah juga menginisiasi program penguatan moderasi beragama di seluruh madrasah. Ini gagasannya dari Pak Kabid ini pasti ini. Bisa diceritakan ini Pak Kabid terkait program ini? Kan di dalam program prioritas bidang madrasah itu ada beberapa program. Yang pertama tadi yang telah saya sampaikan, yang kedua adalah program moderasi beragama. Betul. Moderasi beragama ini bukan hanya tahun sekarang Mbak Ali. Waktu itu saya ingat betul tahun 2019 memang sudah saya programkan terkait dengan moderasi beragama. Untuk saat ini kenapa harus kita lakukan penguatan moderasi beragama pada madrasah, kepala madrasah, guru madrasah, pengawas madrasah dan lain-lainnya. Karena ada hal yang penting di dalamnya untuk bagaimana seorang guru, seorang kepala madrasah, seorang pengawas madrasah itu mengetahui apa sih sebetulnya moderasi beragama itu. Bukan agamanya yang dimodernkan, tetapi di situ ada kata-kata beragama. Kalau kita bicara beragama, berarti kita harus tahu dulu bagaimana kita, cara pandang kita, cara berpikir kita terhadap pemahaman agama itu sendiri. Yang mengandung di dalamnya adalah perbedaan-perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Betul. Ini tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan bicara tentang madrasah dan kompetisi sains madrasah. Tadi tentang madrasah secara jelas dan gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Kabid. Saya akan bicara tentang kompetisi sains madrasah secara teknis. Mungkin secara teknis dengan Bu Rika ya Pak Kabid ya. Baik. Bu Rika, bagaimana sih sebenarnya proses seleksi kompetisi sains madrasah ini sehingga terpilih 11 orang ya. 11 orang yang akan mewakili Provinsi Lampung ke event nasional. Oke, terima kasih Mbak Alip yang sudah mengundang kita bidang pendidikan madrasah. Yang pertama sudah kami lakukan tentunya tahapan awal sebelum kami masuk ke pengumuman tingkat provinsi, kami mempersiapkan tim bersama Katim Kurikulum, kita mempersiapkan guru-guru untuk penulis soal prediksi KSM. Jadi kami sudah mengumpulkan, kebetulan kita adakan kegiatan itu kemarin, kita buat surat edaran ke seluruh madrasah di 15
kabupaten kota Baik. untuk mengirimkan 3 gurunya yang nanti kami seleksi oleh beberapa narasumber, ada dari Pokjawas Provinsi, Betul. Pokjawas Kabupaten Kota, dosen dari UIN Lampung, dan itu nanti kita melihat seperti apa kemampuan guru tersebut. Jadi guru-guru yang dikirim itu tidak semata-mata hanya mengirimkan begitu saja. Jadi kami minta kepala madrasah betul-betul guru yang memang mumpuni di Mapel 11 yang terkait dengan KSM itu. Oke. Jadi setelah seleksi guru, baru kita tahapan berikutnya yang kemarin sudah kita laksanakan di tingkat provinsi, yang mana pada tanggal 9 sudah ada pengumuman 11 terbaik itu. Iya. Nah, kita mempersiapkan tahapan selanjutnya berupa training center. Oke. Nah, training center itu kita laksanakan, ini masih berjalan Mbak Alif, dari tanggal 26 sampai 31 September ini. Baik. Yang mana guru pendamping itu kami libatkan dengan guru-guru penulis yang prediksi soal-soal yang terbaik itu kami pilih kembali. Betul. Didampingi dengan guru dari bidang pendidikan agama Islam. Oke. Yang sudah kami pilih juga dari berbagai madrasah, sehingga dalam training center itu 1 anak dengan 3 orang guru. 1 orang anak Dengan- didampingi 3 orang guru. Iya, Luar biasa. jadi 2 mapel umum, Betul. 1 mapel Mapel agamanya. agama, Jadi baik. terintegrasi karena di Iya. dalam 11 itu kan dia terintegrasi antara mapel umum dan mapel agamanya. Oke, Dan baik. itu sudah masih berjalan. Tadi kami pun masih mengawasinya, dan kami melibatkan juga lembaga pendidikan, tentunya yang sudah 2 tahun terakhir ini anak-anaknya memberikan kontribusi kepada kita. Kita Betul. tahun ini menggandeng Ningkors di Bandar Lampung. Nah, itu kita libatkan untuk membina beberapa anak yang di mapel IPA dan matematika. Oke, saat ini sedang berlangsung training center. Training center. Tadi dikatakan oleh Bu Rika bahwa mulai dari guru pun kita laksanakan seleksi. Artinya Iya. memang persiapannya ini benar-benar all out ya Bu Rika ya? Harus itu. Iya. Karena kami punya beban 6 besar Oke. se-Indonesia. Beban 6 besar di tahun yang lalu. Baik. Jadi itu PR besar saya bersama Katim dan bersama tentunya dimotori oleh Pak Kabid, bahwasanya kita harus bertahan, dan kalau memang Allah menghendaki kita naik peringkatnya di tahun Amin, 2023 amin, ini. amin. Mohon doa dari semuanya, khususnya warga madrasah dan seluruh keluarga Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, Bu Rika, ini untuk KSM tingkat nasional dilaksanakan kapan dan di mana? KSM nasional ini akan diadakan di Sulawesi Tenggara, Bu Alif, di Kendari pada tanggal 3 sampai 7 September. Insya Oke. Allah kami bersama anak-anak dan 11 pendamping dan tim ofisial dari Lampung akan berangkat tanggal 2 Oke. menggunakan darat kita, karena terus terang di Kendari itu penerbangan tidak connecting, Iya, kita iya, harus betul. transit Transit Jakarta. Jadi kita pukul 4 subuh tanggal 3 September itu kita take off menuju Kendari. Menuju Kendari, Dan insya oke. Allah di sana dibuka oleh Bapak Menteri Agama Republik Oke. Indonesia. Baik, Bu Rika, 11 siswa ini tentunya akan mengikuti 11 mata pelajaran. Mata pelajaran. Barangkali bisa dijelaskan mata pelajaran apa aja, Bu Rika? Oke, di sini ada jenjangnya. Dari 11 mata pelajaran itu ada dari jenjang MI, MTS dan MA, yang mana kalau di jenjang MI itu ada IPA terintegrasi, ada matematika terintegrasi, sedangkan yang jenjang MTS atau SMP itu ada matematika terintegrasi, ada IPA terpadu integrasi, ada IPS terpadu integrasi. Sedangkan jenjang madrasah aliyah itu ada 6, Mbak Alif, Ya. yang mana di dalamnya ada matematika terintegrasi, ada biologi terintegrasi, ada fisika terintegrasi, ada kimia terintegrasi, geografi terintegrasi, Iya. dan satu lagi geografi dan ekonomi terintegrasi. Baik,
Saya akan kembali ke Pak Kabid ini, Mbak Rika. Oke. Pak Kabid, tadi sudah disampaikan persiapan yang begitu panjang dari Bu Rika sebagai Ketua Tim Kesiswaan ya Pak Kabid. Tentunya di samping persiapan-persiapan yang sifatnya akademis, kita juga harus mempersiapkan mental, psikis dan juga kesehatan para peserta dan pendamping serta official. Ini bisa diceritakan Pak Kabid seperti apa? Untuk persiapan fisik dan mental, memang kemarin juga sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung berpesan terhadap anak-anak, terhadap pendamping, terhadap official dan terhadap kita semua untuk senantiasa meminta doanya terhadap orang tua, wabil khusus terhadap seluruh warga madrasah dan warga masyarakat Lampung. Betul. Untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita yang akan dibawa ke Kendari. Dan Pak Kanwil juga berpesan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu jangan tinggalkan sholat. Untuk bagaimana kita selalu berdoa dan menjaga kesehatan, bahkan kami memberikan vitamin-vitamin untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Bahkan Pak Kanwil juga ya seandainya dan kita berdoa supaya mendapat juara dan ketika anak-anak kita mendapat juara, Pak Kanwil akan memberikan reward langsung. Luar biasa. Entah apa yang akan diberikan, kita tunggu surprise dari Pak Kanwil. Mungkin yang menang dapat umroh. Iya, amin. Kita tunggu nih kejutan dari Pak Kanwil ya Pak. Ini mungkin sebagai motivasi yang bisa membangkitkan semangat dan mendorong semangat dari siswa-siswa yang ikut berkompetisi. Oke, Pak Kabid, selanjutnya terkait dengan kans atau peluang. Tadi sudah disampaikan ya bahwa di tahun 2022 itu Lampung menduduki peringkat ke-6. Ini jadi beban nggak sih Pak Kabid? Sebetulnya bukan beban lagi ya Mbak. Iya. Tumpukan gunung yang ada di pundak saya untuk mempertahankan itu. Tapi kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha sudah. Usaha semaksimal mungkin sudah. Bu Rika udah siang malam, tim juga udah siang malam, bahkan tidak setiduran. Untuk kita bagaimana membawa madrasah Lampung menuju madrasah yang juara di nasional. Ini mungkin harapannya kita semua berharap minimal kita bertahan. Siap. Minimal kita bertahan, bahkan keinginan Pak Kanwil itu minimal di 4 dan 5 lah. Siap. Itu kan harapan Pak Kabid. Kalau prediksi Pak Kabid ini nih, kansnya, peluangnya kita tuh ada di peringkat berapa nanti Pak Kabid tahun ini? Kita lihat nanti. Nggak mau menduga-duga Mbak Rika. Nanti kalau saya menduga-duga salah lagi. Siap. Ini ke Bu Rika lagi. Terkait dengan suka duka nih Bu Rika. Suka dukanya apa sih mengelola KSM ini, kan sudah bertahun-tahun nih ya, dari tahun kapan sampai sekarang, setiap tahun ini dilaksanakan setiap tahun ya. Dilaksanakan setiap tahun, tentunya permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga berbeda. Mbak Rika gimana? Kalau duka itu saya rasa nggak ada ya, karena kita itu berhubungan dengan siswa-siswa yang sudah terjaring dengan baik. Kalau malah mungkin lebih banyak sukanya, karena di dalam kita mengumpulkan mereka itu kita berusaha untuk timbulnya hubungan batin tidak hanya antara guru dan siswa saja, tapi seperti guru dan anak. Jadi kami memang sudah arahkan pada guru-guru itu untuk bagaimana menciptakan suasana yang enjoy, nyaman dalam bimbingan itu. Jadi tidak tertekan mereka, ikuti polanya, belajarnya itu seperti apa. Kalau mereka lelah, biarkan mereka istirahat, karena otak kan tidak bisa dipres terlalu lama ya Mbak Alif ya. Artinya butuh istirahat. Begitu mereka tidur sejenak, berikan peluang itu. Pokoknya buat saya enjoy, nyaman dan senyaman mungkin, sehingga apa yang ibu guru pendamping maupun kami sampaikan itu bisa diserap dengan baik oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu memang cukup anak-anak yang
cerdas, jadi mereka mengerti. Kalaupun mereka memang merasa lelah, mereka ngomong dan itu enjoy mereka lakukan. Dan tentunya dengan kami berikan juga makanan-makanan bergizi, vitamin, ya suplai-suplai dari kita gitu. Artinya biar mereka tetap menjaga sehat dan bugar di setiap harinya. Karena akan tahapannya masih panjang betul, sampai betul. ke tingkat nasional. Oke, ini kata Bu Rika nggak ada Pak Kabid dukanya, suka aja. Artinya memang bekerja dengan penuh ikhlasan. Kalau dari Pak Kabid gimana Pak Kabid? Ada nggak suka dukanya? Dukanya ada. Apa? Anggarannya kurang. Sehingga saya tidak bisa membawa Mbak Alif ke itu duka saya. Ya. Masalah klasik gitu ya Pak Kabid, karena keterbatasan anggaran, betul. Kalau sukanya kalau dalam perspektif Pak Kabid? Bahagia saja. Bahagia melihat ya, anak-anak Pak, ya? bisa belajar, Betul. melihat anak-anak istilahnya bisa berkumpul, bersenda gurau dengan guru dan kita semua. Ini yang membuat saya terus semangat membawa madrasah. Lebih bahagia lagi kalau pulang bawa medali. Iya. Amin. Terakhir Pak Kabid ini himbauan untuk seluruh siswa, mungkin mereka nanti juga akan nonton podcast ini, seluruh siswa yang sudah terpilih untuk mewakili Lampung menuju ke event nasional maupun siswa-siswa madrasah kita yang lain. Oke. Untuk anak-anakku sekalian yang masuk ke tingkat nasional, saya harap jagalah alma matermu, jagalah provinsimu untuk tetap ya menjaga kesehatan, ya menjaga tingkah laku supaya tidak terjadi apa-apa, untuk bagaimana kita selalu bersama-sama. Pesan untuk anak-anak madrasah seluruhnya, baik madrasah negeri dan madrasah swasta, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama semangat dalam belajar. Manjada wajada. Luar biasa. Intinya kita semua minta didoakan dari seluruh warga masyarakat Provinsi Lampung, warga madrasah dan warga Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk pulang membawa medali. Terima kasih. Baik Pak Kabid, Bu Rika dan para penonton sekalian, demikian tadi podcast kita tentang madrasah dan juga kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Terima kasih Pak Kabid dan Bu Rika. Kami yang ada di Lampung mengiringi doa perjalanan Bapak dan Ibu serta kontingen lainnya, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan yang paling penting pulang membawa medali. Amin. Dan doa kami juga Lampung akan berjaya di tingkat nasional. Amin. Sekali lagi terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.